Halo, halo. Aduh, halo Mas. Ayo ngomong dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wonder Home Library. Sebelum kita masuk ke intinya, jadi pada kali ini kita mau ngasih info dulu nih. Untuk sebulan ke depan, jadi nanti channel Wonder Home Library ini akan ada sedikit perbedaan. Kalau biasanya kan diisi sama volunteer dari Wonder Home Library. Nah, kalau untuk sebulan ke depan kita akan ada penambahan sedikit, yaitu ada konten dari teman-teman KKN UMY. Ya, betul. Nah, itu dari kita berdua dan masih banyak teman-teman kita yang lain. Nah, untuk pada kali ini karena ini masih awal banget, jadi nanti kita akan membahas soal bagaimana KKN kita, terus habis itu siapa aja yang berperan di KKN ini dan program-programnya apa aja. Nah, itu nanti kita bakal bahas di situ. Nah, kemudian untuk yang pertama, jadi kita kenalan dulu nih. Oke, yang biar kenal ya semuanya. Ya, betul. Nah, untuk saya sendiri, jadi nanti hostnya ada dua, host tetapnya ada saya dan Dewi. Nah, untuk saya sendiri nama saya Raka Julian, biasanya dipanggil Raju. Saya dari jurusan Ilmu Pemerintahan UMY dan kebetulan memang kita satu kelompok di KKN kelompok 029. Dan perkenalkan, nama saya Bunga Dewi Kurniawan, bisa dipanggil Dewi, dari Agribisnis UMY. Nah, selain kita berdua, masih ada yang lain. Karena kan nggak mungkin kan ya, maksudnya sebulan program banyak. Masa cuma kita berdua ya, Mas? Itu kan nggak mungkin. Nah, jadi ada berdelapan. Berdelapan ini udah sama kita. Ada yang pertama, ada ketuanya itu Mas Alif Sangaji. Terus habis itu ada bendaharanya, ada dua. Yang pertama saya sendiri dan juga Eti. Terus sekretarisnya juga ada Binda. Terus anggotanya itu ada Alifatullah, ada Alvin, sama Mas Raju sendiri. sama Masnya lupa disebut nih. Oh, lupa. Nah, sama saya sendiri. Nah, karena memang programnya banyak, jadi nanti kita juga udah bagi jobnya masing-masing. Siapa yang menggarap program ini, siapa yang mengerjakan program ini. Dan kebetulan podcast ini diserahkan kepada kita ya. Iya. Jadi ya udah kita berdua yang handle di podcast ini. Nah, untuk yang pertama kita coba panggil dulu aja ya ketuanya. Karena kebetulan ketuanya dari sini orang jauh. Ketuanya orang jauh. Orang jauh. Jadi kan yang lain kan cuma dari sekitar Jogja nih. Iya. Nah, ketuanya itu dari Magelang. Wah, jauh ya, Mas. Iya. Jadi ngelaju. Kalau nggak dipanggil kasihan kan. Mosok jauh-jauh Kasihan, udah nggak masuk panas-panas. frame. Nah, kasihan kan. Nah, gimana? Ayo Mas Alif mungkin bisa Mas. masuk ke frame. Ya. Nah, ini ya ketua kita. Halo, halo. Aduh, halo Mas. Ayo ngomong dulu. Agak-agak kesini dong, kan speakernya di sini, Bro. Ngomong apa ya, Mas? Bebas. Jangan deg-degan, Mas. Santai. Raso. Ya gini ya, emang ketua kita tuh kan kayak gini. Jadi dia itu pokoknya kerja kan. Jadi kalau di dalam frame itu emang suka kikuk. Jadi mau dimaafkan Jadi ya teman-teman. membatu ya. Nah, oh. Oh ya, gini aja. Perkenalan ya. Ya, boleh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Sangaji dari Prodi Teknologi Informasi angkatan 2017. Apa lagi ya? Harapannya, Mas, buat KKN kita nih. Harapannya sih kita bisa bermanfaat di sini. Amin. Bisa membantu lah istilah. Itu aja sih. Oke. Ada lagi? Cukup? Cukup. Oke, ya udah, pergi Mas. Nah, itu ya. Jadi memang ketua kita kayak gitu. Emang beliau ini kalau kerja luar biasa, kalau ngerjain program luar biasa, tapi ya itu, kalau Demam panggung ya. demam panggung. Emang pekerja di balik layar luar biasa, konseptor betulan. Nah, selanjutnya, nah ini nih. Ini kan ada perbedaan. Jadi kayak kita kan judulnya kan KKN reguler IT ya. Iya. Nah, mungkin bisa dijelasin sama Dewi perbedaannya apa sih sebenarnya KKN reguler IT dengan KKN biasa? Apalagi kan kita sekarang ada di kondisi pandemi. Iya. Nah, perbedaannya gimana?
Jadi perbedaannya tuh antara KKN kita yang IT sama yang reguler biasa tuh, mungkin kalau misalnya reguler tuh lebih banyak mereka berinteraksi sama orang langsung ya, sama manusia langsung secara berdekatan. Sedangkan kita kan harus jaga jarak nih, apalagi banyak banget protokol yang harus dipatuhi. Dan juga kan biasanya kalau misalnya KKN reguler biasa tuh mereka ada kegiatan kayak nginep-nginep di tempat mereka KKN, dan kalau kita harus dilaju gitu loh Mas, jadi nggak bisa nginep di tempat. Nah mungkin seperti itu kurang lebihnya. Jadi kayak apa ya? Kalau semisal di konsep itu kayak kita itu hybrid gitu ya. Iya. Jadi offline-nya ada, cuman memang nggak banyak. Nggak banyak, dan juga ditambah online. Tambah ke yaitu tadi program-program online. Nah terus programnya apa aja sih? Jadi program kita tuh ada 6. Yang pertama tuh ada digitalisasi perpustakaan Wonder Home ini. Yang kedua juga ada bimbel untuk bimbel matematika, bahasa Inggris, bahasa Jawa, dan juga kreasi anak. Selain itu kita juga ada program pembukuan untuk para UMKM, dan juga ada digitalisasi marketing untuk UMKM. Jadi kita tuh kayak bikinin platform media sosial gitu buat para UMKM yang mungkin belum punya media sosial untuk memasarkan produknya ya Mas. Karena kan sekarang tuh kebanyakan para UMKM tuh masih memasarkannya bukan secara online tapi langsung. Nah, di sini kita bakal ngajarin nih gimana caranya biar produk mereka tuh bisa dikenal luas dengan cara ya itu tadi digitalisasi marketing UMKM. Dan juga di sini ada podcast yang lagi kita jalanin dan ada satu kegiatan tambahan, yaitu kita juga ada ini ya Mas, ada kegiatan mural ngecat. Nah, ngecatnya tuh ngecat warung-warung UMKM yang kita jadikan program UMKM, program KKN. Nah itu kan udah banyak banget ya, seperti yang saya udah kasih tahu tadi bahwa dengan program segitu banyak, kalau kita berdua jelas kewalahan. Wah, kewalahan banget ya, Iya, itu banyak banget. Makanya, jadi memang harus berbanyak. Nah, terus mungkin saya akan sedikit jelasin ya, kayak yang beberapa yang disebutin kayak digitalisasi perpustakaan. Nah, ini kan karena kita kan posisinya di Wonder Home nih, dan Ya. Wonder Home itu kan memang apa ya, secara konsep ini kan konsep perpustakaan. Ya, betul. Nah, kebetulan di Wonder Home ini juga belum ada digitalisasi di perpustakaan ini. Jadi kayak ya kalau misal kita pinjem, kita harus datang ke sini nih. Warga-warga sekitar kalau mau pinjam buku harus datang ke sini, dan itu kan kayak apa ya? Mengurangi efisiensi dalam peminjaman buku. Ya. Nah, terus habis itu kita ngide nih, gimana kalau semisal ada program digitalisasi ini. Jadi di dalamnya nanti itu misal nih saya mau pinjam buku sekarang kan hari Senin ya. Nah, tapi saya baru bisa ke Wonder Home hari Rabu misal. Nah, saya bisa nih booking dari sekarang. Jadi saya pakai website yang udah dibikin sama teman-teman KKN, isinya ada katalog buku yang tersedia di Wonder Home dan yang tidak tersedia apa. Jadi nanti kita bisa milih nih di situ, yang tersedia apa, yang nggak tersedia apa, yang bisa dipinjam yang mana. Nah, kita bisa pesan di situ, bisa booking di situ. Hari Rabunya kita bisa datang. Jadi kita nggak ada lagi nih besok teman-teman yang ada di sini besok ceritanya kayak, wah aku dulu itu aku sebenarnya mau pesan buku ini tapi kok udah Nggak kebagian gitu ya Mas? Betul, itu nggak ada lagi ceritanya Nggak ada besok kayak kayak gitu. Nah, itu salah satu fungsinya untuk digitalisasi. Ini juga jadi lebih efektif ya Mas, kayak Iya. kita juga jadi mengurangi kegiatan kita untuk bertemu sama orang banyak gitu Betul. loh. Nah, gitu. Terus habis itu mungkin yang perlu apa ya? Yang sedikit dijelaskan lagi ada pembukuan UMKM. Jadi pembukuan ini ternyata dari 3 mitra UMKM yang kita miliki itu 2 diantaranya ternyata masih belum ada nih pembukuan omset bulanannya. Jadi kemarin kan Ya. salah satu syarat KKN kita kan kayak mengajukan apa ya, omset bulanan ya. Ya. Nah, ini kita kemarin juga agak kesulitan nih ketika harus mengajukan omset bulanan, soalnya ternyata dari 2 KKN ini, 2 mitra ini belum ada bukunya. Jadi kita memang harus ngitung harian gitu. Akhirnya ya udah kita ngide Bantu lagi, mereka aja ya. bantu mereka karena kebetulan ada teman kita yang di jurusan akuntansi. Akhirnya ya udah wis bikin pembukuan aja. Diajari bikin pembukuan, gimana caranya data uang masuk uang keluar dan lain sebagainya. Terus
digital marketing itu, jadi kayak itu tadi udah dijelasin sama Dewi, kita bikinin media sosial, terus habis itu kita juga arahin konten-kontennya gimana. Ya, dan kita kasih tahu cara penggunaannya ya Mas. Betul. Nah, terus karena ini memang KKN reguler IT dalam artian kita di posisi pandemi, jadi kita cuman ketemu sekali. Terus habis itu untuk monitoring evaluasi ketika berjalannya media sosial itu nanti kita lewat chat WA. Jadi nanti gimana Bu, sudah ngeposting belum hari ini dan sebagainya. Kita tanya untuk Betul. kelanjutannya gitu, Betul. perkembangannya. Nah, kayak gitu. Ada lagi yang mau diomongin? Mungkin udah cukup ya Mas buat perkenalan kita. Iya, nggak usah panjang-panjang Ya nggak usah panjang-panjang. Oke, jadi mungkin itu saja ya dari kita, dari kelompok KKN 29 yang nanti pada sebulan ke depan nanti kita akan masuk di sini dan menemani teman-teman pendengar atau apa ya? Nggak, kalau ini kan di YouTube ya. Iya. Berarti nggak cuma pendengar. Penonton. Nah, penonton juga bahwa sebulan ke depan nanti kita bakal ngisi nih podcast-podcast di sini selain dari teman-teman volunteer di Wonder Room Library, ada juga dari kita dari kelompok KKN 29. Yang berisi kegiatan-kegiatan kita ya Mas. Betul. Nah, cukup sekian dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast KKN edisi-edisi berikutnya maupun di podcast khusus Wonder Home Library di edisi-edisi berikutnya. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Boleh juga nih di-share ke teman-temannya Ya, supaya nonton channel betul. kita. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.